Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, asal sekolah dari SMA Al-Mukhtar, Sukabumi, Sampang. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dari Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Perkenalkan, hari ini Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 10 IPS SMA Al-Mukhtar, Sukabumi, Sampang. Untuk melengkapi tugas video pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, anak? Alhamdulillah baik. Baiklah, mengawali pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar supaya diberikan kemudahan dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ketua kelas mungkin bisa dipilih Tuhan. Siapa sebelum belajar mulai, mari kita ulang bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li ilahi kalimatillah. Agar kita lebih semangat nanti dalam belajar, kita tepuk semangat dulunya. Ya. Oke. Tepuk semangat. Baiklah, sebelum Bapak absen, coba lihat kanan kiri, apakah ada sampah. Lihat bajunya, takut masih ada yang di luar yang dimasukkan. Sudah siap? Ya. Oke. Bapak absen ya. Ya. Masuk semua, apa-apa yang tidak masuk? Ya. Siapa tidak masuk? Ya. Kemana dia? Saya. Sakit. Ya udah, kita doain dia semoga cepat sembuh. Amin. Bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang norma. Gagal dan masih ingat mencantumkan norma? Ada. Coba Putri. Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma keuangan. Oh iya. Apa jadinya jika tidak ada hukum atau aturan baik itu di negara kita, di lingkungan kita, di sekolah kita? Bagaimana menurut kalian? Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Bisa. Apa? Ayo. Jika tidak ada hukum, maka persiapan terhadap hukum alam tidak mungkin hadir, sehingga bisa terjadi kekacauan. Iya. Dapat dibayangkan jika hukum atau aturan itu tidak ada, maka akan terjadi kekacauan. Kita akan bebas berbuat apa saja,
Karena memang tidak ada aturan dan hukum. Apa pentingnya taat kepada aturan atau hukum? Siapa yang bisa? Saya Pak, menaati aturan penting untuk kenyamanan dan keamanan diri serta orang lain. Jadi peraturan tersebut dibuat untuk kenyamanan bersama. Iya. Kenapa penting kita taat pada hukum atau aturan? Karena apa urusan untuk membuat kenyamanan. Kalau kita sudah taat pada hukum dan aturan, yang jelas lingkungan kita, sekolah kita, atau bahkan di negara kita akan tercipta suasana nyaman. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku taat hukum. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membuat pamflet digital peserta didik mampu membandingkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Penilaiannya kita akan pertama menggunakan kriteria sikap yang terdiri dari disiplin, tanggung jawab, dan santun. Kemudian yang kedua untuk penilaiannya yaitu saya menggunakan penilaian keterampilan. Yang ketiga pengetahuan. Pada penilaian keterampilan saya akan menilai mulai dari prosesnya seperti apa, perencanaannya, kemudian produknya, hasil karya kalian, kemudian presentasi, mulai dari kecakapan, penggunaan bahasanya seperti apa, itu yang nanti Bapak akan nilai. Kemudian penilaian pengetahuan, itu nanti pakai ABCD. Tapi bagaimana nanti dalam pengetahuan? Seperti itu ya? Jelas, paham? Oke. Silakan buat kelompok minimal 3 yang ada kelompok. Kemudian silakan pilih kelompoknya dan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Paham ya? Kalau sudah, silakan simak video ini. Bapak akan memutar video agar kalian nanti mempunyai pandangan dan wawasan bagaimana nanti mengerjakan tugas kelompoknya seperti itu ya. Silakan simak. Kalau kalian harus pilih, mana yang lebih penting? Jalan seumur hidup atau hukum mati? Coba jawab dan ceritakan alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya, semoga kita nggak biarin sesuatu yang kita karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal. Kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi tunggu, kadang-kadang aturan juga justru suka bikin kebebasan yang terkekang. Di luar jalanan kita dipaksa menurut aturan. Kalau di rumah nggak menurut aturan orang tua, waktu itu pun hilang. Jadi sebenarnya
Setelah kalian menyimak menonton video tadi, ya, Bapak bertanya mengapa kita perlu mentaati hukum atau aturan. Ada yang bisa? Ada. Apa? Ya Pak. Rika, ayo, Rika apa? Kita harus mematuhi hukum atau peraturan karena aturan dibuat untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, aman, nyaman, serta teratur. Iya. Jadi, kenapa kita harus atau perlu mentaati hukum? Karena memang aturan hukum itu dibuat untuk kenyamanan kita semua. Bapak akan membagikan PKBD. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya untuk menyusun konsep dasarnya seperti apa, ya? Ya. Mantap, paham? Silakan kalian menyusun konsep dasarnya seperti apa di lembar kerja kalian. Paham ya? Baiklah. Yang mendapat tugas menyusun pamfletnya, ini kan HP sudah ada yang kelompok ya. Ya sudah. Ya, yang mempunyai tugas menyusun pamfletnya silakan kunjungi www.tanfa.com. Nanti Bapak akan pandu dari di sini. Silakan dibuka HP-nya. Baiklah, itu petunjuknya. Coba lihat di PowerPoint depan. Untuk menyusun konsep dan desain dasar pamflet pada KPD kalian. Kemudian mendaftar atau sign up di Canva yang kalian tadi sudah buka sepertinya. Kemudian silahkan desain seperti itu. Nanti kalau sudah didesain, sudah selesai semua, sudah bagus, karyanya sudah siap, silakan nanti kirim file atau linknya ke WA Bapak. Ya Pak. Paham ya? Paham. Nanti presentasikan setiap kelompok harus presentasikan hasil karya kalian. Paham? Oke. Bapak kasih waktu 60 menit untuk mengerjakan tugas kalian. Sudah paham? Desain LKPD sudah siap untuk menyusun konsepnya. Ada tugasnya mendesain di LKPD yang selesai, kemudian yang satunya membuka kanvanya, masukkan di Canva, edit di Canva sebagus mungkin. Kalau sudah, kirim filenya ke WA Bapak dan presentasikan. Waktu 60 menit, silakan dikerjakan. Oke. Ayo. Silakan, yang tidak paham tanya. Yang mendapat tugas mendesain, silakan kita lihat. Iya, bagus. Kelompok 1 bagaimana? Ini ditambah, apanya ini dibuka, ditambah. Nah, seperti itu. Ya, bagus. Waktunya hampir habis. Yang belum selesai silakan lebih cepat lagi masukkan. Nah ya, ini diseret, copy paste. Oh ya, 23 hampir sudah 90% semua. Yuk, waktu sudah selesai. Silakan kelompok mana yang mau presentasi duluan? Saya Pak. Oh, kelompok 1. Ya. Sudah siap? Siap.
Oke, yang lain nanti diperhatikan hasil presentasi kelompok 1, kemudian ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Paham ya? Jangan dipukul, jika dipaksa bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, izinkan kami memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Pemiana. Saya di sini akan menjelaskan hasil kelompok kami. Ini hasil pamflet kelompok kami. Kami mengajak semua warga untuk mentaati peraturan. Itu datang pada waktu, melaksanakan bikin kelas, memakai seragam sesuai ketentuan, mengerjakan tugas, mengikuti upacara bendera. Dan larangan di sekolah yaitu terlambat, bolos, merokok, membuli. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada. Salah. Saya Pak. Kelompok 2, namanya siapa? Fitri Lesari. Ayo. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu melanggar peraturan sekolah? Hal yang dilakukan pada saat melihat teman melanggar peraturan sekolah adalah menegur teman tersebut dan menasihatinya dengan cara yang baik. Mengapa kamu melakukan hal itu? Karena sebagai manusia harus saling mengingatkan. Namun jika pelanggaran tersebut menyangkut keamanan dan kenyamanan orang lain, maka saya harus melapor kepada guru dan jika bisa saya harus menghentikannya. Gimana? Sudah puas dengan jawaban saya? Puas. Sudah? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Jadilah terdidik, jadilah beradab, peraturan seringkali bisa disia-siati, namun asas kepatuhan jangan dikhianati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 2 itu karyanya ini bagus, sama kelompok 1 juga bagus, ini juga bagus kelompok 2, tapi tentang tata tertib lalu lintas. Ini ya hasilnya. Silakan presentasikan karya-karya dan temannya yang akan bertanya. Mereka kelompok 2. Samudra naik dapat selam. Benderanya akan menunjukkan Pak. Kalau saya memberi salam, jangan lupa teman-teman jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu pamflet tentang peraturan lalu lintas. Perkenalkan, nama saya Siti Romadia. Mematuhi peraturan lalu lintas menjadi aspek keselamatan yang diwajibkan agar pengendara selamat. Sampai tujuan, pelanggaran atas rambu lalu lintas di jalan raya bisa berdampak buruk baik bagi pengemudi, penumpang, maupun pengendara dan penjalan kaki lainnya. Maka selain ada sanksi hukum bagi pelanggaran aturan lalu lintas, sebagai pengguna jalan hendaknya mematuhi aturan atau rambu lalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Gunakan helm jika mengendarai sepeda motor, gunakan sabuk pengaman untuk mengendarai mobil, taati rambu lalu lintas, patuhi batas kecepatan maksimal, dan harus mempunyai SIM atau surat izin pengemudi. Tata tertib lalu lintas diatur undang-undang dan segala bentuk pelanggaran ada sanksi hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ada pertanyaan? Dah, Siapa ada pertanyaan? saya dari kelompok 1. Dari kelompok 1, Rika, ayo silakan. Menurut kalian, apa kita yang berkendara di perkampungan juga wajib memakai helm? Perlu diketahui, aturan penggunaan helm sudah tertuang pada pasal 50
peraturan dan apa masyarakat. Kayaknya juga sama seperti nomor 1 dan 2 sama-sama bagus desainnya. Jadi silakan kelompok 3 silakan. Makan es bikin waktunya cukup lama. Teman-teman sudah mengatur, tenang saja presentasi tidak akan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu pamflet tentang peraturan sekolah. Perkenalkan, nama saya Putri Nasari. Saya di sini sebagai moderator. Di sebelah saya ada Lain Fitriya dan Vanessa. Setiap orang mempunyai hak asasi manusia, dan dalam hidup bermasyarakat kita harus saling menghargai hak orang lain. Norma atau aturan lain yang tertulis atau yang tidak tertulis mengatur hak dan kewajiban kita di masyarakat agar menjadi pedoman bagaimana cara berperilaku agar tidak merugikan orang lain. Peraturan dibuat demi keamanan dan kenyamanan bersama. Bayangkan jika tidak ada peraturan, semua berperilaku seenaknya dan pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan. Sebagai warga negara yang baik, sebagai manusia beradab, mari patuhi aturan yang ada di masyarakat, seperti menjaga ketertiban, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga fasilitas umum, melindungi hak pelaksanaan ibadah, tertib administrasi dan dokumen kependudukan, ada tamu menginap wajib lapor dan sebagainya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kelompok mana yang bertanya? Dua. Kita harus mempunyai dokumen kependudukan. Bagaimana menurut kamu jika ada pihak berwenang yang meminta polis saat pembuatan KTP atau pembuatan dokumen lainnya? Pemerintah Indonesia menjamin pembuatan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya sama sekali. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Akan ada sanksi pidana bagi petugas atau pejabat yang melakukan pungutan liar. Para pegawai pemerintahan dilarang menerima pemberian baik itu disamakan dengan uang tips, uang lelah, uang terima kasih, uang komisi bagi hasil dan sebagainya. Apakah kelompok sudah puas dengan jawaban dari kami? Sudah. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih luar biasa. Bapak sangat mengapresiasi kreativitas dan kerja kalian. Sudah luar biasa. Kerjanya bagus, desainnya bagus, sesuai dengan topik pada kemarin hari. Bapak sangat bahagia. Ya. Terima kasih atas semangat kalian yang begitu luar biasa. Membagikan lembar soal pilihan ganda ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 sampai 10 menit. Waktunya 5 menit. Sudah habis. Silakan dikumpulkan. Bapak akan berhenti sebentar. Hasil lembar soal yang kalian kerjakan ini di sini ada 2 orang yang tidak nyati KKM, itu Laili dan Safa dan semua. Alhamdulillah. Kita nanti akan berdiri ya untuk yang 2 orang ini. Bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Ya. Coba. Putri, ayo. Aturan adalah tata tertib yang harus diikuti dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Kita harus taat terhadap aturan atau hukum untuk menjaga keamanan diri serta orang lain. Jadi peraturan tersebut dibuat untuk kenyamanan bersama.
Bagaimana jika tidak ada hukum, maka hukum rimba akan terjadi, sehingga akan terjadi kekacauan. Dia telah menyebutkan pembelajaran hari ini, di mana yang pertama harus kita ikuti, dan kalau dilanggar mendapat sanksi. Kenapa kita harus mentaati aturan tentang hukum? Karena aturan dibuat untuk kenyamanan bersama. Kemudian jika tidak ada hukum, bagaimana? Jika hukum tidak ada, maka hukum rimba akan terjadi. Terima kasih atas waktu dan semangat kalian yang luar biasa pada pertemuan hari ini. Menurut kalian, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Pada pertemuan berikutnya mempelajari tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Adalah insan yang tak hukum, yang berjulur, berlebih pekerti, dan bermanfaat serta berguna untuk diri dan orang lain. Karena sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jika kalian tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya tidak membuat rugi orang lain. Sebelum pelajaran kita tutup, mungkin 12 bisa menerima. Ya Allah, sebelum kita pulang,